Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita mendengar panggilan ibadah yang diambil dari Mazmur 96 ayat 1 hingga 4, 7 hingga 9 yang berbunyi demikian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari kita akan arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Allah Tritunggal. Kita bersaat teduh sejenak. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berikan pujian penghormatan bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Kita berdoa. Kami memuji dan mengagungkan kebesaran-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang untuk menikmati Engkau, beribadah kepadamu, memuji, menyembah Engkau. Namun sebelum kami jauh di dalam peribadahan pagi hari ini, kami menyadari bahwa di sepanjang minggu ini kami begitu banyak melakukan hal-hal yang mengecewakan hati Tuhan. Kami sering tidak melakukan dan tidak taat akan firman-Mu. Kami tidak peduli kepada sesama kami. Kami menjadi orang-orang yang egois. Kami tidak setia kepadamu. Bahkan di dalam setiap hal yang ada di dalam pikiran kami, dalam setiap berencana-rencana kami. Tuhan, ampuni kami. Layakan setiap kami yang hadir pagi hari ini. Sehingga kelayakan yang daripada Tuhan yang membawa kami memuji menyembah Engkau dalam setiap pujian penyembahan, dan itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur juga ya Bapa bahwa minggu ini boleh dilewati dari hari ke hari. Sungguh kami tahu bukan karena kuat hebat dan gagah kami, sekali lagi karena anugerah, kemurahan, kasih Tuhan yang tidak pernah berubah dan yang selalu baru dalam hidup kami dari hari ke hari. Terima kasih Bapa, pada akhirnya kami siap untuk beribadah kepadamu. Kiranya Engkau yang ditinggikan, dimuliakan, diagungkan dari semua rangkaian ibadah kami. Nama Tuhan dipuji, ditinggikan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur.
Amin. Silakan duduk. Bersyukur karena Allah kita sungguh besar kasih-Nya kepada setiap kita. Kita yang tidak layak telah dilayakkannya dan diberikan anugerah keselamatan melalui pengorbanan Putra Tunggal-Nya yang mati di atas kayu salib. Supaya kita yang tadinya mati karena dosa, kini beroleh hidup yang kekal di bawah kasih karunia Allah Bapa. Mari kita naikkan puji syukur dan muliakan Dia, penghormatanku. Bagaimanakah ku ucap syukur padamu, aku tak layak, namun Kau mengasihi daku. Pujian ribuan malaikat tak cukup nyatakan syukurku. Aku jadi sebagaimana diriku, semua itu karyamu. Say thanks for the things you have done for me, things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. The voices of a million could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to Thee. Mari kita bangkit berdiri. To God with His blood.
bangkitkan kami. Mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. Berikan kemuliaan hanya bagi Allah. Mulia bagi Allah, Engkau yang termulia. Bagi Allah, mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu selamatkanku, kuasa-Mu bangkitkanku. Mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. Mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. Termulialah Engkau. Mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. Berikan kemuliaan kita hanya bagi Allah. Terpujilah Engkau Tuhan. Bapak Ibu silakan untuk duduk kembali. Yesus, Dia adalah Tuhan Allah penyelamat kita. Dia telah mati dan bangkit bagi kita. Dia telah menang atas maut. Dia Tuhan yang maha besar dan maha kuasa, Raja segala raja. Kembali saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorak pujikan namanya, sebab Dia sungguh baik bagi setiap kita. Bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus sungguh teramat baik bagi setiap kita. Dia ada di dalam hidup kita dan bergerak terus. Dia hidup dan berkuasa. Mari sekali lagi pujikan. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik
sungguh baik bagi setiap kita. Ya Tuhan kita yang maha besar, ya Tuhan kita yang maha kuasa. Mari pujikan dan serukan namanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Ya Tuhan tak pernah tergoyahkan, ya Tuhan tak pernah terkalahkan. Ya Tuhan maha besar dan maha kuasa. Mari sekali lagi kita serukan namanya, Yesus. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Oh Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan. Kau Raja di atas segala raja. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Allah kita. Bapak Ibu silakan untuk duduk kembali. Ada sukacita Bapak Ibu? Luar biasa Tuhan kita ya. Dia sungguh baik dan teramat baik di dalam hidup kita. Karya ajaib Tuhan, Yesus Kristus tak berhenti hanya sampai pada peristiwa penyalibannya. Namun anugerah keselamatan yang diberikannya itu diikuti oleh penyertaannya yang selalu ada di dalam hidup kita, baik suka maupun duka. Tangannya selalu menuntun kita kepada jalan dan kebenarannya, supaya kita dapat hidup di dalam semua rencana indah yang sudah Tuhan persiapkan bagi setiap kita. Kasih-Nya tak pernah berubah sampai selama-lamanya. Dia Allah yang setia di dalam menggenapi janji-Nya. Mari kita nyatakan iman kita di dalam pujian berikut. Di dalam kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan melalui hambanya penginjil Christian Sinesin.
Bersama kita akan pujikan Yesus yang Kupercaya. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu, Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamat. Tuhan membuat kami mengerti. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu, Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa. Kasih-Mu Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan, Kau-Lah penyelamat kami, Kau tak pernah berubah. Percaya Tuhan, sungguh indah, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Yesus Tuhan penyelamat, Kau tak pernah berubah, untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Dengan hati kita mau pujikan sekali lagi. Sungguh indah, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu,
tahu dengan iman percaya bahwa Engkau Allah yang tidak berubah, kasih setia Tuhan kekal sampai selamanya, dan tangan Tuhan yang terus bekerja dalam hidup kami menggenapi setiap rencana-rencana-Mu yang boleh terus kami hidupi dari hari ke hari di dalam perjalanan kami mengiring Engkau. Terima kasih Bapa, dan pada hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menopang dan menolong setiap kami, memberikan kami hati dan telinga yang siap menerima firman-Mu, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Berkati hamba-Mu yang penuh terbatas, kelemahan dan tidak layak ini. Kiranya Tuhan yang berkenan mau memakai hamba-Mu untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, demi nama-Mu kami sudah berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Boleh silakan berjabat tangan kanan kiri depan belakang, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Oh, cuman AIPOVE saja yang luar biasa. Wah. Kayaknya tiap minggu AIPOVE luar biasa. Puji Tuhan. Apa kabarnya? Yang lain ketularan luar biasa kayaknya. Nah Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, pagi hari ini kita sekali lagi berkesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Harusnya yang akan menyampaikan firman Tuhan di dalam eksposisi hari ini adalah Bapak Gembala Penginjil Sulaiman, tapi berhubung beliau sedang sakit, jadi saya yang menggantikan. Tetapi kiranya tidak mengurangi sukacita kita untuk boleh menikmati firman Tuhan, mendengarkan Tuhan mau ngomong apa ke kita, ya. Amin. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema perenungan di dalam eksposisi hari ini, di mana eksposisi diambil dari Lukas pasal yang ke-11 ayat 29 sampai 32 dengan tema tanda Yunus. Tanda Yunus yaitu panggilan untuk bertobat. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk menunjukkan atau membuktikan sesuatu, biasanya seseorang minta apa? Seseorang bilang gini, aku cinta kamu. Biasanya kita akan minta apa? Apa buktinya gitu kan? Apa tandanya? Kalau kamu cinta aku, apa tandanya? Apa buktinya? Oh misalnya aku kasih kamu ini. Suami bilang ke istri, aku cinta kamu. Istri tanya, tandanya apa? Apa buktinya gitu kan ya? Black card-nya dipegang. Nah bukti, itu juga salah satu bukti ya. Nah Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal di dalam kehidupan kita dan ada banyak orang ketika melihat sesuatu, mendengar sesuatu, menemukan sesuatu, selalu ada pertanyaan, apa buktinya? Apa tandanya? Nah Bapak Ibu Saudara, untuk menunjukkan dan membuktikan sesuatu biasanya seseorang akan meminta, sekali lagi, adalah tanda. Nah berhubung dengan pembicaraan kita pagi hari ini berkaitan dengan panggilan pertobatan atau tanda Yunus, saya mau menanyakan satu hal kepada kita yang hari ini mengatakan saya percaya kepada Tuhan. Hari ini mengatakan saya anak Tuhan. Satu pertanyaan, tanda apa yang kita harap dari Allah untuk meneguhkan iman kita? Pernah nggak sih Bapak Ibu Saudara bertanya, tanda apa yang saya harapkan dari Allah untuk menguatkan iman saya bahwa saya mantap percaya kepada Dia. Saya yakin percaya kepada Dia. Saya yakin bahwa Dia adalah juru selamat. Hal apa yang kita bertanya, apa buktinya gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, selain daripada Allah menunjukkan bahwa putra tunggalnya diberikan bagi kita mati di atas kayu salib, satu hal yang dinanti-nantikan di masa itu, di masa orang-orang Yahudi adalah kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus, dan seharusnya ini juga menjadi perenungan bagi kita untuk setiap orang-orang Kristen masa kini. Mari kita membuka di dalam Lukas pasal 11 ayat yang 29 sampai ayat 32 karena ini natsnya cukup pendek, maka mari bersama akan membaca dengan saya. Lukas 11 ayat 29, bisa mengikuti di layar atau kalau kekecilan bisa dengan gadget atau Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kita baca dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Lanjut. Pada waktu penghakiman,
ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Ayat 32. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini. Dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Ya, demikian jauh kita membaca firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, kita yang merenungkan, dan kita yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, nats pembacaan kita pagi hari ini tentu tidak terlepas. Kita harus tahu bahwa nats ini tidak terlepas dari perikop-perikop sebelumnya. Ketika minggu pertama bulan ini, kita juga membahas tentang eksposisi Lukas, tetapi bagaimana Tuhan mengeluarkan roh jahat gitu ya. Atau bagaimana Tuhan menegur orang-orang yang mengatakan berbahagialah kamu yang dilahirkan dari ini. Tetapi kata Tuhan yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan dan memegang teguh tentang kebenaran firman. Dan ini juga berkaitan erat dengan nats yang kita baca pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika perikop ini sudah diberitakan bagi kita, ini mungkin bisa dibantu dari belakang. Kita melihat bahwa yang pertama ketika perikop ini dibuka, kita melihat bagaimana respon Tuhan ketika ada banyak orang berkerumun. Jadi ketika Tuhan Yesus melayani, ada begitu banyak orang yang datang. Tetapi jangan kita memiliki pola pikir bahwa itu semua orang yang mau mencari Tuhan karena rindu mau mengenal Dia. Itu semua orang yang datang karena rindu mau percaya kepada Dia. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Tidak semua orang yang berkerumun yang datang ketika Tuhan Yesus melayani, tidak semua orang itu adalah punya hati yang sungguh-sungguh mau tahu tentang apa yang Tuhan lakukan. Sungguh-sungguh mau percaya kepada Yesus yang memberitakan tentang Injil itu. Yang memberitakan bahwa aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan ketika melihat orang berkerumun, orang banyak itu. Yang pertama kita melihat respon Tuhan Yesus. Yang mengatakan begini, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Ayat 29a menulis begini, ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Bapak Ibu Saudara, apa itu angkatan yang jahat? Ketika kita melihat di dalam versi bahasa Inggris dan beberapa terjemahan lain, bahkan di dalam versi aslinya dicatat, angkatan yang jahat itu ditulis dengan evil atau sering dengan penyebutan iblis ya. Ini kejahatan tetapi ditunjukkan kepada iblis. Di mana angkatan itu merupakan generasi yang mengeraskan hati. Tidak memiliki kebenaran dalam hidupnya. Hidup menuju kepada kebinasaan. Angkatan ini adalah orang-orang yang tidak lagi memiliki kebenaran dalam hidupnya. Dan generasi ini adalah generasi yang menuju kepada kebinasaan. Ini sedikit mengerikan Bapak Ibu Saudara, karena apa? Sebab bagi generasi ini bukan para nabi yang datang. Bukan para rasul yang datang, tetapi Tuhan Yesus sendiri datang secara nyata melayani mereka. Datang secara nyata membawa tanda-tanda, membawa mujizat-mujizat dikerjakan di tengah-tengah mereka. Dan mereka sendiri bukan hanya menyaksikan, tetapi juga merasakan secara jasmani. Tetapi toh kita melihat Alkitab mencatat, ketika Tuhan Yesus pun melayani, yang mereka lakukan bukan menerima, tetapi apa? Menolak. Mereka bukan menerima, tetapi mereka menolak Dia. Nah, ketika kita melihat frasa ini, mereka adalah angkatan yang jahat, Bapak Ibu Saudara. Ketika dikatakan ada orang yang meminta tanda, tapi bagi mereka tidak akan diberikan tanda yang lain selain tanda Nabi Yunus. Nah, Tuhan responnya begini, itu adalah angkatan yang jahat. Dan ini adalah label yang negatif dan sangat tidak baik. Coba ya Bapak Ibu Saudara bertanya sesuatu misalnya kepada saya, mungkin Ibu Febri bertanya kepada saya, terus saya bilang, itu angkatan yang jahat. Tersinggung gak Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara berkerumun datang ke gereja, lalu saya mencap Bapak Ibu Saudara, ini semua adalah angkatan dan generasi yang jahat. Mungkin minggu depan ada yang, saya gak mau datang lagi gereja deh, cari gereja lain gitu ya. Ini hamba Tuhan kok menghakimi gitu ya. Tapi kita melihat realita Tuhan melabelkan orang-orang dengan angkatan atau generasi yang jahat. Kata firman Tuhan bahwa mereka meminta tanda. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendengar, apakah kemudian ketika orang meminta tanda,
lalu serta-merta orang itu adalah angkatan yang jahat. Siapa di sini di antara Bapak Ibu Saudara di dalam pergumulan perjalanan mengiring Tuhan pernah bergumul dan meminta tanda kepada Tuhan? Tuhan kasih tanda. Ada? Ada yang pernah minta tanda ke Tuhan? Ya kalau ada jangan bersembunyi, nggak apa-apa, itu nggak apa-apa ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan berarti ketika Bapak Ibu Saudara pernah meminta tanda lalu kemudian Bapak Ibu Saudara menjadi angkatan yang jahat atau generasi yang jahat. Nah, mengapa Bapak Ibu Saudara? Apakah yang salah di dalam bagian ini? Apakah kemudian kita menjadi angkatan yang jahat seperti frasa di ayat 29? Mari melihat di dalam perjanjian lama dan juga bahkan di dalam perjanjian baru. Perjanjian lama di dalam kisah Gideon, di mana Gideon diangkat sendiri oleh Allah menjadi hakim untuk bangsa Israel. Lalu kemudian kita melihat ketika Tuhan datang, malaikat Tuhan datang kepada Gideon. Alkitab mencatat Gideon berulang kali meminta tanda kepada Tuhan. Apakah kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa Gideon adalah angkatan yang jahat? Apakah kemudian ketika Musa diberikan tanda, lalu kemudian kita mengatakan bahwa Musa juga angkatan yang jahat? Apakah kemudian ketika malaikat mengatakan ada tanda bagimu kepada para gembala ketika Tuhan Yesus lahir, maka kita mengatakan para gembala adalah angkatan yang jahat? Apakah kepada Nabi Yesaya yang menerima tanda juga kita mengatakan bahwa dia adalah angkatan yang jahat? Karena dia menerima tanda itu. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya tanda bukanlah sesuatu hal yang salah. Bahkan ketika kita meminta tanda kepada Tuhan, itu juga seharusnya bukan hal yang salah. Yang salah adalah motivasi atau tujuan kita ketika seorang meminta tanda kepada Allah. Sebab tanda kadangkala menjadi penyataan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi umat. Dan itulah yang dilakukan dalam PL. Ketika Tuhan mau apa, dia akan kasih tanda kepada umat Israel. Dia akan kasih tanda kepada para nabi, para imam, dan yang melayani dia. Nah Bapak Ibu Saudara, maka kita tidak bisa membatasi bahwa hari ini Tuhan tidak akan bekerja di dalam tanda. Tidak juga. Karena Tuhan bisa bekerja kapan saja dan melalui apa saja. Ya, kita tidak bisa membatasi hal itu. Pertanyaannya, mengapa ketika ada yang meminta tanda lalu kemudian Tuhan melabelkan dia sebagai angkatan yang jahat? Mengapa demikian? Sesungguhnya yang salah karena motivasi mereka. Dan di dalam Lukas pasal 11 ayat 16, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Mereka meminta tanda kepada Tuhan untuk mencobai dia. Jadi ketika Tuhan Yesus sudah melayani seseorang yang kerasukan setan, lalu kemudian mereka bilang gini, coba kamu kasih tanda yang dari sorga. Mengapa sih mereka minta tanda yang dari sorga? Karena menurut mereka tanda dari sorga adalah tanda yang lebih besar, tanda yang lebih spektakuler dibandingkan tanda-tanda sebelumnya. Kalau cuma menyembuhkan penyakit ya orang lain juga bisa. Kalau cuma mengeluarkan roh jahat ya kuasa gelap juga bisa. Makanya ketika Tuhan Yesus menyembuhkan atau mengeluarkan roh jahat dari seseorang, mereka memfitnah Tuhan dan mengatakan, oh kamu pakai kuasa Beelzebul. Ayo dong, kalau kamu memang benar-benar yang akan datang itu, kasih tanda yang lain, yaitu tanda dari sorga. Bapak Ibu Saudara, realita bahwa pelayanan Tuhan Yesus tidak senantiasa diterima, bahkan atau lagi disukai oleh banyak orang itu adalah nyata. Yang melakukan mujizat ini itu menyembuhkan orang sakit, mengeluarkan roh jahat dan lain sebagainya, tidak membuat orang bisa melihat bahwa ini adalah pribadi yang kita tunggu-tunggu. Tidak membuat semua orang bisa mengenal ini adalah pribadi yang kita nanti-nantikan. Mereka tidak mengerti dan tidak memahami apa yang menjadi kebenaran. Bapak Ibu Saudara, kaum yang keselamatan dijanjikan baginya yaitu orang Yahudi justru tidak menerima Tuhan, tetapi menolaknya. Tetapi anehnya orang yang seharusnya tidak akan menerima keselamatan, tetapi justru mereka membuka diri, membuka hati, mau bertobat, mau mengenal Allah. Mereka rindu mendengar apa yang menjadi pengajaran Tuhan. Dan ini adalah terbalik bukan? Seharusnya anak-anak Tuhan, anak-anak yang dipilih oleh Allah, yang seharusnya rindu, yang haus untuk mendengarkan Bapakku ini mau ngomong apa sih? Tapi kebalik, orang asing yang tidak mengenal Allah justru rindu mau mendengarkan dia mau ngomong apa. Mau mendengarkan apa yang menjadi pengajarannya. Tapi Ibu Saudara, ketika mereka menyaksikan berbagai mujizat dan pelayanan Yesus yang lainnya, tanda-tanda itu bukan kurang atau tanda bukan tidak pernah dilakukan. Tetapi sekali lagi adalah hati mereka yang sudah keras dan tidak mau berubah.
Hati mereka yang tidak lagi mau bertobat, mau datang kepada Tuhan untuk dipulihkan. Bapak Ibu Saudara, apa itu tanda? Arti tanda di dalam bahasa aslinya itu semeion. Semeion artinya mujizat. Dan mujizat atau tanda juga bisa diartikan sebagai penunjuk kepada sesuatu. Contoh sederhananya begini. Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya kita sedang di jalan, kita akan melihat ada banyak tanda arah jalan kemana-mana. Benar ya? Benar, apalagi di kota, di Surabaya. Kalau di kampung-kampung mungkin gak ada tanda-tanda ya. Ya kita terobos aja sesuka hati kita. Mau pakai helm kah, mau ikut tanda kah, terserah. Tapi kalau di kota, kita akan melihat banyak tanda. Misalnya contoh, belok kanan, tujuannya akan ke Malang. Lurus, akan ke Trawas misalnya. Tadi saya pakai Mojosari, sekarang gak boleh. Biar gak sama. Ke Trawas, belok kiri, tujuannya ke Madura. Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya Bapak Ibu Saudara tujuannya ke Malang, maka harus belok kok ke kiri? Oh, ke kanan, ke kanan. Kok Bapak Ibu Saudara bisa tahu kalau ke kanan? Karena apa? Ada tanda, ada penunjuk jalan di sana. Bapak Ibu Saudara, penunjuk jalan itu, tanda itu bertujuan untuk ketika ada orang yang nggak tahu jalan, maka bisa mengerti, oh saya ngambil arahnya ke sini. Karena nggak mungkin saya belok kiri ke Madura bisa nyampe ke Malang, nggak bisa, ya toh? Atau penunjuk jalan itu membantu orang-orang yang ragu-ragu. Ini ke kiri atau ke kanan ya? Tapi kalau ada tanda, kita dengan yakin, mantap saya mau ke Malang, belok kanan gitu kan ya. Orang yang mungkin belum pernah tahu, kini tahu karena ada apa? Ada tanda. Maka tanda itu membantu seseorang untuk mengerti sesuatu, menunjukkan kepada sesuatu. Dan ini juga demikian di dalam halnya tanda atau mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan. Tuhan Yesus mengerjakan mujizat atau tanda-tanda itu menunjukkan kepada dirinya. Ia mau menyatakan dirinya kepada umatnya. Ia mau mengatakan begini, ini aku loh yang kamu nanti-nantikan. Ini aku loh yang kamu tunggu-tunggu, aku hadir di tengah-tengah kamu. Ini aku yang kamu bicarakan, aku hadir di tengah-tengah kamu. Aku adalah juru selamat kamu, ini aku. Dan dengan melakukan berbagai tanda. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apakah kemudian orang-orang menjadi sangat antusias mendengarkan dan menerima dia? Oh tentu saja tidak. Justru mereka meminta tanda yang lain. Ayo kasih tanda lagi, ayo kasih tanda lagi. Minta tanda apa? Yaitu sekali lagi tanda yang dari sorga. Menurut mereka tanda yang dari sorga adalah tanda yang di luar logika manusia. Tidak bisa diciptakan oleh siapapun dengan kekuatan manusia yang biasa. Ada yang bisa melakukan tanda dari sorga di tengah-tengah kita? Nggak ada. Dan menurut orang-orang Yahudi, kalau misalnya memang dia Tuhan, dia akan bisa melakukannya. Mungkin seperti api yang turun di Gunung Sinai ketika Elia atau ketika Musa menerima hukum Taurat dari Allah. Ayo lakukan itu. Bapak Ibu Saudara, tetapi ingat ketika mereka berdialog bertanya kepada Tuhan dan meminta tanda, tujuannya bukan untuk mau mengenal dia dengan benar. Bukan untuk meneguhkan imannya supaya lebih kuat, supaya lebih mantap, bukan. Tetapi sekali lagi dikatakan untuk mencobai dia. Seberapa jauh sih dia bisa melakukan mujizat? Seberapa kuat sih dia? Seberapa hebat sih dia? Seberapa besar sih kuasanya? Tes-tes ombak. Kalau anak zaman sekarang bilang dicoba dulu nggak sih? Ya toh, dicoba dulu, dites dulu seberapa jauh dia bisa melakukan sesuatu. Apa itu mencobai? Mencobai itu di dalam bahasa aslinya peirazo yang artinya menguji atau menggoda. Mereka menguji atau menggoda Tuhan. Nah, kata ini Bapak Ibu Saudara menarik. Kata peirazo atau menguji menggoda ini dipakai untuk menjadi julukan iblis. Di dalam kisah ketika Tuhan Yesus digoda oleh iblis di padang gurun, ketika Tuhan Yesus ngapain? Mancing, bukan. Ketika Tuhan Yesus berpuasa. Masa mancing di padang gurun? Ini dipakai sebagai julukan untuk iblis. Dikatakan di pasal 4 ayat 3. Si pencoba atau penggoda itu. Si pencoba atau penggoda itu memakai kata peirazo. Nah Bapak Ibu Saudara, kita melihat orang Farisi melakukan seperti julukan iblis itu. Dan kita tahu ini adalah perbuatan di dalam kejahatan. Tujuannya adalah di dalam kejahatan. Nah saudara, Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi sikap hati dan motivasi mereka. Ketika mereka bertanya datang kepada Tuhan, mereka cuma mau melihat-lihat saja. Mereka cuma ingin semua rasa ingin tahu ini terjawab gitu ya. Mereka cuma kepo, bukan karena sekali lagi ingin mengenal dia dengan benar. Maka saudara, di hari-hari ini, di masa ini ya, ketika
kita mengatakan tadi kita pernah meminta tanda kepada Tuhan. Dan mungkin ke depan akan meminta tanda kepada Tuhan. Jangan sembarang dan jangan dikit-dikit minta tanda kepada Tuhan ya. Jangan untuk hal-hal yang sudah pasti, firman Tuhan sudah bilang ke kita, ini sudah pasti. Kamu ya dan amin, ini kamu lakukan, kamu tidak boleh lakukan, kamu hidupi, kamu jalani. Jangan tanya lagi ke Tuhan, ini boleh atau enggak? Kasih tanda dong, ya toh. Kita dikit-dikit, oh Tuhan jika engkau Allah yang peduli, ayo dong kasih saya pesawat misalnya. Kalau nanti Tuhan sudah kasih, baru saya peduli, baru saya tahu bahwa engkau Allah yang peduli. Baru saya percaya engkau Allah yang peduli. Jika engkau maha kuasa kasih tanda dong, kasih gempa bumi. Masa gitu ya, dikit-dikit minta tanda ke Tuhan. Apapun itu kita minta tanda ke Tuhan. Saudara, jika dikit-dikit minta tanda ke Tuhan, gerak dikit minta tanda. Ada sedikit masalah minta tanda. Ada sedikit hal minta tanda. Keseleo dikit minta lagi tanda kepada Tuhan. Mungkin gara-gara salah bantal minta tanda kepada Tuhan. Sekali lagi jangan dikit-dikit minta tanda kepada Tuhan. Sebab kalau kita dikit-dikit minta tanda, dikit-dikit minta tanda, ini mengindikasikan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempercayai Dia. Kita tidak punya kepekaan rohani di dalam pimpinan Roh Kudus. Bahkan firman Tuhan sudah diberikan bagi kita, ya. Atau bahkan lebih lagi, kita sedang menguji dan mencobai Dia. Kita sedang menguji dan mencobai Dia. Seberapa jauh sih Dia bisa tolong? Seberapa besar sih kekuatannya? Seberapa jauh sih Dia bisa mengontrol hidup saya? Kita menguji dan mencobai Tuhan. Saudara, jika ada di satu titik di mana saudara meminta kepada Tuhan, maka perhatikan dengan seksama, adakah tujuan atau maksud saudara meminta tanda atau kita meminta tanda itu untuk memantapkan hati kita, menguatkan iman kita, mengkonfirmasi dari Tuhan ini benar atau salah, atau justru sebaliknya kita sedang mencobai Dia. Carson mengatakan begini, seringnya orang-orang percaya pada masa kini meminta tanda di dalam upaya mereka memahami kehendak Allah seperti dibungkus dalam hal rohani ya. Pada dasarnya hanya merupakan bagian dari tindakan egois atau pemanjaan diri sendiri yang membuat manusia semakin sulit untuk mengenal kehendak Allah yang sesungguhnya. Maka sekali lagi saya mengatakan jangan dikit-dikit minta tanda. Jadi orang Kristen yang kuat imannya. Kalau kita sudah menjadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun atau sekian lama waktunya kita ikut Tuhan. Seharusnya kita sudah kuat, bukan lagi anak-anak yang harus diberikan susu, bubur saja. Tetapi kita sudah bisa makan yang keras, bisa makan nasi padang, bebek segala macam. Udah bisa makan yang keras, udah kuat. Sekali lagi jangan sedikit-sedikit meminta tanda. Apakah tidak boleh meminta tanda? Boleh. Boleh. Tuhan bisa bekerja di dalam tanda apapun. Tetapi ingat ketika meminta, apakah tujuan dan motivasinya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, respon Tuhan Yesus yaitu ada satu tanda yang dijanjikan bagi angkatan ini adalah tanda Nabi Yunus. Ayat 29b mengatakan begini, mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda. Selain tanda apa? Selain tanda Nabi Yunus. Seperti Yunus yang dibuang ke laut, lalu kemudian ia ditelan oleh ikan besar, bukan ikan hiu atau ikan apapun lainnya. Dikatakan ikan besar, lalu di dalam perut ikan ia tinggal 3 hari di sana. Tetapi di dalam kehendak Allah, ia muncul di permukaan dan ia tetap hidup. Lalu apa yang dilakukan oleh Yunus? Ia pergi ke Niniwe untuk menyampaikan pemberitaan Injil. Ia pergi ke Niniwe. Dan apa hasilnya? Niniwe berbalik dari jalannya yang jahat. Lalu mereka bertobat kepada Allah. Dan Yunus sendirilah yang menjadi tanda bagi Niniwe. Akulah tanda bagi kamu. Bapak Ibu Saudara, maka ketika kita melihat Kristus juga adalah tanda bagi angkatan atau generasi yang jahat itu. Ketika Kristus ada di tengah-tengah mereka, itu adalah tanda. Bahkan ketika ia menyembuhkan orang sakit itu adalah tanda. Tetapi toh mereka tidak mempedulikan dia. Bapak Ibu Saudara, ketika Yunus berkhotbah kepada orang Niniwe, dikatakan ini adalah khotbah atau KKR yang sangat pendek. Isi khotbahnya itu nggak nyampe 1 menit untuk menyebutkannya. Cuman 1 kata saja. Atau mungkin bisa dikatakan 2 kalimat. Bapak Ibu Saudara, Yunus berkhotbah dengan sangat pendek. Tetapi ajaibnya, kota Niniwe yang besar segera bertobat. Kota Niniwe yang besar
ketar-ketir lalu kemudian berbalik kepada Tuhan. Dan menarik, bukan hanya orang-orang biasa, cuman pelayan-pelayan saja yang bertobat, tetapi mulai dari yang tertinggi, dari rajanya, dari kaisarnya, sampai kepada peliharaan-peliharaan disuruh apa? Berpuasa. Mereka berbalik secara keseluruhan bagi Allah. Saya khotbah 45 menit sampai 1 jam. Kira-kira ada yang bertobat gak ya? Kalau Yunus 1 menit mempertobatkan orang Niniwe 1 kota. Kira-kira ketika hamba Tuhan berkhotbah 1 jam setiap minggu di tempat ini, setiap hari Rabu di atas, kira-kira jemaat bersungguh-sungguh bertobat gak ya? Dan ini menjadi refleksi bagi kita ya Bapak Ibu Saudara yang mungkin hari-hari mendengar firman Tuhan. Dari YouTube kah, secara onsite kah, kita hari-hari mendengar. Tetapi adakah pertobatan yang sungguh seperti yang ditemukan oleh Allah dari orang-orang Niniwe yang dikatakan kota yang jahat, kota yang tidak mengenal Allah. Tetapi ketika kabar itu diberitakan, mereka segera tidak tunda-tunda, tidak nunggu besok aja ya. Enggak, langsung segera mereka bertobat. Bapak Saudara, kita melihat kota Niniwe merupakan ibu kota Asyur yang dimana terkenal sebagai bangsa yang agresif dan destruktif di timur dekat kuno. Jadi ketika mereka menaklukkan bangsa-bangsa lain, mereka itu jahatnya itu begini. Mereka akan memisahkan keluarga dengan keluarga, akan dibuang ke daerah yang lain dan dibuang ke daerah yang lain. Lalu kemudian bukan cuma bangsa-bangsa asing lainnya yang ditaklukkan, tetapi Israel pernah ditaklukkan dan juga dimusnahkan. Sehingga hal ini meninggalkan kenangan pahit bagi Israel dan mereka dendam. Mungkin kalau hari ini dikatakan dendam kesumat gitu ya. Gak mau mengampuni. Gak mau mengampuni. Kita melihat buktinya ketika Yunus diutus oleh Tuhan di pasal yang pertama. Tuhan bilang gini ke Yunus, ayo pergi kamu ke Niniwe. Yunus berbelok kemana? Yunus berbelok kemana Bapak Ibu Saudara? Ke Tarsis. Tandanya sudah jelas ke Niniwe, tapi dia berbelok ke Tarsis. Dia ambil tanda yang lain, dia ambil arah yang lain. Bapak Ibu Saudara, mengapa? Sebab menurut Yunus kasih karunia Allah hanya bagi umat pilihan, apalagi Niniwe tidak pantas untuk dikasihi. Apalagi Niniwe tidak pantas untuk diberikan pengampunan. Umat pilihan Allah saja mereka taklukkan dan mereka musnahkan. Apa Tuhan mau kasih kepada mereka? Gak mungkin, gak mungkin. Ayat 17 dikatakan begini, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dan di dalam bagian ini kita melihat ketika Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, Yunus pun bertobat dan menyadari bahwa kasih anugerah Tuhan tidak bisa dibatasi hanya untuk satu kelompok orang Israel. Kasih anugerah Tuhan berlaku untuk bangsa-bangsa asing, bangsa-bangsa lain yang di luar Israel. Maka Bapak Saudara menjadi pelajaran bagi kita hari ini juga. Sebagai orang Kristen jangan menjadi orang Kristen yang egois. Oh yang penting sudah sama saya, yang penting saya di dalam kerumunan orang Kristen. Enggak. Mari melihat orang di luar sana juga. Mereka juga orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka juga orang-orang yang layak menerima berita anugerah itu. Maka Bapak Saudara, Yunus pasal 3 ayat 4 begini. Khotbah Yunus, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan lamanya lalu berseru. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Cuman ini khotbahnya. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Bapak Ibu Saudara, ketika kalimat ini diutarakan dan disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kira-kira apa yang ada di pikiran? Apaan sih diputar balikan? Apaan sih nggak mengerti? Tetapi sebenarnya ini adalah berita penghukuman. Kalau misalnya dikatakan ini adalah panggilan pertobatan, sebenarnya kalimatnya lebih tepat adalah panggilan berita penghukuman atau penghakiman. Dan kita melihat Bapak Saudara, ketika berita itu disampaikan, Niniwe bertobat. Dan kita akan melihat keanehannya. Orang Yahudi yang seharusnya dengan gampang menerima Injil, justru tidak mau sama sekali. Kita melihat bahwa demikian pula anak manusia menjadi tanda bagi angkatan ini. Saya sudah menjelaskan tadi di atas gitu ya. Ayat 31, pada waktu penghakiman, ratu dari selatan yaitu Ratu Sheba itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Dan di dalam ayat 32, pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan melakukan penghukuman atas mereka. Sebab apa? Ada yang lebih daripada Salomo, ada yang lebih daripada Yunus di tengah-tengah generasi dan angkatan yang jahat itu.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pasal 10, ketika Tuhan Yesus mengutus para murid membawa berita tentang kerajaan Allah, ada orang yang menerima, dikatakan kerajaan Allah ada bagimu. Tetapi ada orang yang tidak menerima, orang yang menolak, kata Tuhan, kebaskan dan katakan kerajaan Allah sudah dekat. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus mengkompar dirinya dengan Yunus dan juga Salomo, dan seharusnya ini menjadi pengingat bagi generasi atau angkatan yang jahat itu untuk mengambil keputusan bertobat. Mengapa? Kalau kita melihat ada yang namanya Ratu dari Selatan, Ratu Sheba. Salomo itu adalah orang yang penuh hikmat, benar ya? Sehingga Ratu Sheba dari ujung bumi dikatakan ia dengan sengaja mau datang. Mau melihat seperti apa sih hikmat Salomo. Mau belajar. Dan seperti apa Allah yang membuat Salomo seperti begini. Bapak Ibu Saudara, 1 Raja-Raja pasal 10. Ratu Sheba adalah orang asing dan ia juga asing terhadap Israel. Tetapi sekali lagi ia dengan sengaja datang untuk melihat hikmat bijaksana Salomo. Tetapi firman Tuhan mengatakan ada yang lebih daripada Salomo di tengah-tengah generasi itu. Sehingga Heman mengatakan begini, di sini ada hikmat yang lebih besar dan ajaran yang lebih ilahi daripada apa yang ada dari semua perkataan dan tulisan Salomo. Dia bilang ada yang lebih besar dari apa yang dikatakan Salomo, ada yang lebih wah daripada Salomo. Ada di tengah-tengah kamu, yaitu Yesus Kristus yang melayani kamu, tetapi kamu tolak itu. Dan kita melihat poin yang kedua ketika Yunus memberitakan kebenaran kepada orang-orang Niniwe, kota yang jahat itu dengan segera mau mendengarkan pemberitaan, menerima dan bertobat. Dan dikatakan Yesus itu lebih daripada Yunus. Ratu Sheba, Ratu Selatan dan orang-orang Niniwe adalah orang-orang asing. Mereka adalah golongan asing, goyim, tetapi mereka menyambut berita tentang Allah. Tetapi sebaliknya yang aneh adalah orang-orang Yahudi yang notabene adalah umat pilihan, tetapi justru mereka menolak dia. Ini adalah paradoks. Dan kita melihat Bapak Saudara, kita berkaca dengan kehidupan kekristenan kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, Yesus yang jauh lebih daripada Salomo dan lebih daripada Yunus ada di tengah-tengah angkatan itu. Ia menjadi tanda bagi mereka yang masih menginginkan tanda. Dan ia membawa berita anugerah dan kasih karunia bagi mereka. Tetapi mereka tidak menerimanya. Maka jika ada orang atau hamba Tuhan, para penginjil, misionaris memberitakan Injil, tetapi kita menemukan masih banyak orang yang tidak mau menerima. Masih banyak orang yang menolak. Bapak Ibu Saudara jangan heran. Karena memang ada orang yang mengeraskan hati. Bahkan ketika Tuhan Yesus sendiri ada memberitakan Injil itu di tengah-tengah Yahudi, orang Israel, mereka pun mengeraskan hati. Maka jangan bersedih, karena mungkin mereka adalah orang-orang yang ditentukan untuk itu. Bapak Ibu, maka ketika firman sudah diberitakan, pengajaran akan anugerah Allah, belas kasihan Allah sudah dikumandangkan terus menerus, tetapi masih banyak orang yang menolak, bahkan menganiaya para pembawa berita. Yang salah bukan para pembawa berita. Yang salah bukan kabar yang diberitakan. Yang salah bukan firman Tuhan yang disampaikan. Yang salah adalah hati, telinga yang mendengar. Maka Bapak Saudara, keseriusan dan kesungguh-sungguhan untuk mendengarkan firman Tuhan merupakan poin yang penting. Karena sekalipun kita diberikan tanda apapun, bahkan mungkin tanda dari sorga kita minta. Tetapi kalau hati kita, pikiran kita menolak, yang gak ada artinya. Sekalipun Tuhan akan memberikan tanda yang dari sorga itu untuk orang-orang yang meminta tanda. Kalau mereka memang mengeraskan hati, gak ada artinya. Sebab titik permasalahannya bukan karena tanda atau mujizat kurang banyak. Bukan tentang siapa yang menyampaikan. Tuhan Yesus pun menyampaikan, dia juga ditolak. Yang menjadi problemnya adalah masalah di hati dan telinga yang mendengar firman. Tidak ada kesungguhan mau menerima, mau mendengar, dan terus mau memelihara firman Tuhan. Saudara, maka kunci utamanya adalah hati yang mendengar. Hati setiap kita yang datang, telinga setiap kita yang datang mendengarkan. Bagaimana dengan kita masa kini? Ketika tanda sudah diberikan, Kristus sudah bangkit, tanda apa lagi yang kita minta? Firman Tuhan sudah diberikan, Roh Kudus pun sudah diberikan. Kalau hari ini kita masih mempertanyakan tanda-tanda yang lain,
kekristenan kita wajib dipertanyakan ya. Keimanan kita wajib dipertanyakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kita yang berpuluh-puluh tahun atau bahkan sudah sekian lama mengatakan saya Kristen, mendengarkan khotbah dari A sampai Z, mungkin sudah bolak-balik Kejadian sampai Wahyu. Ketika diberitakan, oh kita ngangguk-ngangguk, nggak tahu ini ngangguk-ngangguk ngerti, setuju, apa ngantuk, udah terlelap dan lain sebagainya, nggak ngerti. Atau bahkan mungkin kita yang menyelidiki firman Tuhan. Adakah kita memiliki sikap yang benar? Hati yang sungguh, bersungguh-sungguh kepada Allah. Ketika kita mendengarkan firman-Nya, firman Tuhan diberitakan, adakah keseriusan Bapak Ibu Saudara? Ataukah justru yang ditemukan kita cuma melakukan praktek ibadah kita semata? Ataukah justru yang ditemukan hanya sekedar kita melakukan liturgi, ya wes memang sudah begini, waktunya mendengarkan ya mendengarkan saja, waktunya berdiri ya berdiri, waktunya berdoa ya berdoa. Kita kembali melihat ya, Bapak Ibu Saudara jangan hanya datang membawa diri, duduk, membawa telinga. Benar sih telinga kita sudah ada di sini, tapi bisa enggak telinga di sini tapi kita tidak mendengarkan? Bisa. Bisa enggak tubuh kita di sini tapi sebenarnya pikiran kita kemana-mana gitu ya. Oh nanti mau perjalanan ke sini, oh habis ini mau janjian yoga, mau janjian ini itu dan sebagainya. Bisa enggak? Bisa, bisa, sangat bisa. Nah Bapak Ibu Saudara, maka jangan dendam, jangan marah kepada misalnya ada seorang yang mengingatkan kita atau bahkan mungkin hamba Tuhan ketika lagi khotbah gitu ya. Terus tiba-tiba, hei ayo bangun, yang sudah tidur itu bangun. Waktunya mendengarkan firman Tuhan. Saudara jangan marah, sebab itu akan menolong kita untuk mengingat kembali apa sih tujuan kita datang beribadah. Apa sih tujuan kita kasih waktu 2 jam ini, datang ke gereja, duduk di tempat duduk yang sudah kita duduki bertahun-tahun, tinggal gak kasih label nama kita di situ. Apa tujuan kita? Mendengarkan Tuhan mau ngomong apa ke kita, benar gak? Menikmati dia di dalam firman-Nya yang diberitakan bagi kita. Bapak Saudara, maka sangat sedih ya ketika firman Tuhan diberitakan, apa yang kita lakukan? Ya kita sibuk sendiri, di depan khotbah, ya di belakang juga khotbah. Kita tanding-tanding siapa yang paling kuat dan penuh kuasa khotbahnya gitu kan. Atau mungkin di belakang kita, firman Tuhan diberitakan kita juga sibuk sendiri. Pernah saya dengar dari penginjil John ya, dia berkata begini, itu banyak tuh orang-orang gereja Elion yang datang beribadah. Datang ngapain? Dengerin firman Tuhan ngapain? Oh mereka bawa potong kuku, sambil potong kuku ting 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 ting, dan semua mata jemaat yang lain lihat ke belakang gitu ya. Bapak Ibu Saudara, apakah ini cara kita menghargai Tuhan berbicara? Atau mungkin kita sibuk sendiri nonton YouTube, firman Tuhan disampaikan di depan tapi kita sambil nonton YouTube, mungkin ada pameran ini itu dan lain sebagainya. Oh ada yang masak-masak dan lain sebagainya. Mungkin kita sibuk balesin grup reuni. Oh nanti kita ketemuan ya. Kita sibuk balesin grup yoga tadi. Oh nanti jam 4. Tunggu aku seibadah. Sibuk terus. Apakah begitukah cara kita memberikan hormat kita kepada Allah ketika Ia berbicara kepada kita? Ketika begitu tindakan kita Bapak Saudara, ini mengindikasikan sebenarnya kita tidak menghormati Dia. Kita tidak rindu Dia ngomong apa-apa ke kita. Kita cuma datang karena ada maunya aja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka sekali lagi kita diingatkan apa yang menjadi tujuan utama kita datang beribadah. Saya membawa firman Tuhan perenungan di dalam persekutuan doa Rabu beberapa waktu lalu dengan tema waktu pendek ya, atau waktu singkat yang berkualitas, yang berharga bagi Tuhan. Kita memberikan waktu singkat, ini termasuk waktu singkat Bapak Ibu Saudara. Di dalam satu hari ada 24 jam. Kita datang beribadah cuma berapa jam sih? Mentok-mentok 2 jam, benar gak? Yang lainnya kita pakai untuk diri kita sendiri. Kita pakai untuk, ya mungkin kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Tapi apakah Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya? Kadangkala enggak, atau bahkan sering enggak. Yang kebanyakan apa? Kita doa, bangun pagi, Tuhan terima kasih, tolong hari ini, berkati ini, berikan kesehatan, lindungi ini, perjalanan ini. Gak ada space kita kasih buat Tuhan ngomong apa-apa ke kita. Maka ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kiranya Tuhan menemukan hati yang sungguh-sungguh rindu akan Dia. Biarlah seperti rusa yang haus akan air. Begitulah hati kita rindu dan haus akan firman Tuhan. Bukan hanya membawa telinga secara fisik, tetapi mendengar dengan sungguh-sungguh, menerima dan menghidupinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika hanya sekedar untuk ngobrol, jangan ambil waktu ketika firman Tuhan diberitakan. Habis ibadah nongkrong aja ke kafe. Jadi ngobrol panjang lebar di sana.
Ketika firman Tuhan diberitakan, sekali lagi, jangan pakai untuk jadi salon. Pergi ke salon saja. Firman Tuhan waktunya diberitakan. Atau hal-hal yang lainnya. Mungkin firman Tuhan ini terdengar sangat keras untuk berbicara kepada kita. Tetapi firman Tuhan harus disampaikan. Karena firman Tuhan tidak hanya supaya kita manja, supaya kita tahu enak-enaknya saja. Kita juga perlu diingatkan apa yang menjadi seharusnya. Maka jelas apa yang ditulis di dalam Lukas 11 ayat 28 begini Bapak Ibu Saudara. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Orang yang mendengar dengan sungguh-sungguh, hal itu menghasilkan pengertian dan menghasilkan pemahaman sehingga akan terus menerus dipelihara. Bagaimana dengan kita yang bertahun-tahun sudah mendengar firman Tuhan? Adakah kita mendengar dengan setia? Dan adakah kita memeliharanya terus menerus? Bapak Saudara, maka hari ini saya mengajak kita bahwa kita perlu untuk melakukan ini lanjut. Kita perlu melakukan yang namanya check up rohani. Jangan cuma rajin check up jasmani. Itu juga perlu, tetapi rohani juga kita perlu lihat. Ini lagi baik-baik aja nggak ya? Ini lagi sehat nggak ya? Atau justru sudah kering keronta sampai akar-akarnya nggak kelihatan wes? Maka kita perlu merenungkan 3 bagian ini. Yang pertama, kekristenan seperti apa yang kita jalani hari ini? Dan yang kedua, jika kita mengatakan, oh saya anak Tuhan, saya percaya kepada Dia, saya beriman kepada Dia, saya bergantung kepada Dia. Pertanyaannya, seberapa jauh kita mengenal Dia? Dari mana kita mengenal Dia? Dari firman Tuhan yang kita dengar dan kita renungkan. Jika kita mungkin hanya mengenal Dia sepenggal, maka itu bisa menjadi indikasi bahwa mungkin kita mendengar firman-Nya, merenungkan firman-Nya juga hanya sepenggal-sepenggal. Karena apa tadi ya? Kita sibuk sendiri. Dan yang ketiga, sekian lama ikut Tuhan, apakah ditemukan keseriusan kita setiap mendengarkan Dia berbicara? Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh mengingatkan setiap kita. Menjadi mungkin teguran yang keras, ini bukan perkataan saya, tetapi firman Tuhan yang mengingatkan kita. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya Bapak Ibu yang diingatkan, tetapi para hamba Tuhan pun diingatkan. Saya pun diingatkan yang membawa firman Tuhan. Karena sebelum disampaikan, ada juga perenungan pribadi ketika harus mempersiapkan khotbah ini dan itu. Bapak Ibu Saudara, maka biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi pengingat bagi kita, menjadi rema di dalam perjalanan kita iring Tuhan. Bahwa perlu bersungguh-sungguh untuk memberikan sikap serius, mendengarkan firman-Nya dan menerapkannya, memeliharanya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin, kebenaran firman Tuhan. Bapak Saudara, saya mengajak Bapak Saudara untuk berdiri. Saya memberikan waktu untuk kita mengambil satu perenungan dan refleksi melalui firman yang sudah kita dengar pagi hari ini. Namun sebelumnya kita mau pujikan pujian. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang di saat engkau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan. Hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena engkau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Ku kuat karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat
yakin di saat Engkau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman. Benar Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Kami aman sebab Engkau yang menjaga kami. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sebab bagimu tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan jemaat angkat suaramu memuji Tuhan. Bagi Yesus. Saudara, seperti pujian yang sudah kita nyanyikan, biarlah sungguh ketika kita mendengar firman Tuhan dengan iman, dengan yakin, kita bersungguh-sungguh, kita serius, kita teguh dan kita mantap di dalam mengikut Dia. Sehingga firman yang ketika kita dengar tidak berlalu begitu saja. Firman-Nya yang menguatkan, mengubah kita dan memulihkan kita. Kita yang mungkin terhilang, kita yang mungkin ragu-ragu, kita yang mungkin tidak percaya, yang mungkin hanya fisik saja yang berada di dalam gereja. Tetapi kiranya firman Tuhan hari ini, kuasa Tuhan yang memulihkan setiap jemaat Tuhan. Kuasa Tuhan yang memulihkan hati kita yang terluka. Kuasa Tuhan yang memulihkan hati kita yang masih ragu dan tidak percaya. Sehingga hari ini kita mengambil keputusan. Aku mau bersungguh-sungguh mengikut Engkau Tuhan. Aku mau bersungguh-sungguh mendengarkan ajaran-Mu. Aku mau bersungguh-sungguh mengikut Engkau. Dan Injil-Mu sungguh-sungguh aku hidupi. Dan aku juga mau memberitakannya bagi orang-orang di sekeliling. Bapak saudara, 1-2 menit berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Minta kekuatan dan pertolongan Tuhan menopang setiap kita yang hadir pada pagi hari ini.
Bersama katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan, Engkau yang lebih tahu keadaan kami masing-masing yang hadir pagi hari ini. Biarlah kiranya kasih kemurahan-Mu bekerja dalam hati masing-masing kami, mengubah hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menggugah kami, boleh membawa kami mengambil satu keputusan untuk teguh percaya, beriman kepadamu, dan bersungguh-sungguh mendengarkan setiap pengajaran-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Bapak Saudara, mari bersama kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita. Mari bersama kita mendoakan untuk gereja kita, kiranya Tuhan yang terus memberkati gereja Elion Rungkut di tempat ini, boleh terus dipakai menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Bukan permasalahan fisik gereja, tetapi kita masing-masing adalah gereja Tuhan. Sehingga dimanapun kita berada, kita boleh membawa firman yang sudah kita dengar, menghidupinya, dan kita menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kita. Kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami bersatu hati mendoakan untuk setiap jemaat Tuhan di GKI Elion Rungkut di tempat ini. Biar kiranya setiap jemaat-Mu, gereja-Mu, dimanapun Tuhan menempatkan mereka berada, kiranya mereka boleh menjadi berkat. Kiranya firman-Mu yang didengar boleh direnungkan dengan sungguh-sungguh dan kemudian dihidupi dan kemudian menjadi berkat untuk orang lain. Kiranya Engkau terus memakai anak-anak-Mu di tempat ini, menjadikan mereka garam dan terang dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, biarlah lingkungan di sekeliling kami boleh melihat bahwa Kristus nyata, Kristus hidup di dalam hidup kami. Kami bukan hanya sekedar Kristen yang ikut-ikutan, Kristen yang tidak punya isinya, atau Kristen yang tidak mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Pokok doa kita yang terakhir, kita berdoa untuk pergantian para pengurus, untuk pengurus lama dan pengurus baru. Doakan juga untuk program-program yang sementara dijalankan dan penyusunan program untuk tahun yang akan datang. Kiranya Tuhan yang akan terus memberkati untuk para pengurus dan hamba-hamba Tuhan boleh bergandengan tangan, memikirkan yang terbaik untuk kemajuan gereja di tempat ini. Dan Tuhan memakai mereka memberikan kesatuan hati, memberikan satu visi misi yang jelas untuk apa yang mau dikerjakan di tengah-tengah gereja kita. Kita berdoa, kita buka suara bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, kami juga mendoakan untuk pengurus yang lama dan pergantian untuk pengurus yang baru yang akan datang. Kami mendoakan kiranya para pengurus yang sedang menjabat dan pengurus yang akan menjabat, Tuhan Engkau memberikan hati yang sungguh-sungguh mau melayani, hati yang takut akan Tuhan, hati yang mau taat untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan, untuk waktu-waktu yang ada, untuk setiap hal yang Tuhan percayakan bagi setiap mereka. Engkau memberkati juga ya Bapa di dalam program-program yang sedang dijalankan dan juga untuk program yang akan disusun untuk tahun depan. Kiranya Engkau memberkati para hamba Tuhan, para pengurus yang ada untuk boleh memikirkan hal-hal yang benar, hal-hal yang sesuai dengan kehendak Bapa, untuk boleh membawa kemajuan, pertumbuhan di tengah-tengah gereja ini. Dan kiranya Engkau memberikan visi misi yang jelas, satu visi misi yang sama, sehati sepikir mau memutuskan segala sesuatu hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan dan untuk para pengurus yang ada. Kiranya nama Tuhan dipuji, dimuliakan dalam setiap pelayanan yang ada yang Tuhan sudah percayakan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Masih tetap berdiri. Mari bersama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar, mari kita menjadi pelaku firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau percaya, mau ikut kehendak dan ajaran Tuhan. Kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Di dalam kasih anugerah-Nya, marilah kita hidup bagi Dia yang telah memberikan hidupnya bagi setiap kita. Sesaat lagi kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan dan persepuluhan. Mari berikan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Kita pujikan, ku hidup bagimu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Hanya Kau Yesus kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kami ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu, Tuhan. Kami nyatakan janji kami. Oh, kami mau hidup bagi-Mu, Tuhan. Kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauh
hidup bagimu. Ku hidup. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyatakan hidup kita hanya bagi Tuhan. Hati kami mau menyembah-Mu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Benar Tuhan, dunia takkan bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita masuk di dalam doa. Kita mengucap syukur pada Allah Bapa kita yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami sungguh mengucap syukur atas anugerah demi anugerah yang sudah Kau berikan dan berlimpah di dalam kehidupan setiap kami. Takkan sanggup Tuhan kami membalas segala kebaikan-Mu. Terlebih karya agung Tuhan kami Yesus Kristus yang telah memberikan nyawanya bagi setiap kami di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, juga atas kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu ada di dalam hidup kami. Janji-Mu Tuhan tak pernah meninggalkan kami, janji-Mu selalu tergenapi. Kiranya Roh Kudus-Mu juga selalu menyertai kami, memampukan setiap kami untuk boleh hidup terus setia mengiring Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari hingga kami berjumpa kembali dengan Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Juga kami mau berdoa bagi persembahan dan persepuluhan yang sudah terkumpul ini. Kiranya Tuhan mau sucikan, mau layakkan sehingga menjadi persembahan yang berbau harum dan berkenan di hadapan-Mu. Kiranya juga Engkau memberkati dan mengurapi para pengurus di tempat kami ini Tuhan. Berikan hikmat dan hati yang penuh tanggung jawab, hati yang takut akan Tuhan untuk mengelolanya sehingga boleh menjadi alat yang untuk memperlebar kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami naikkan segala puji dan syukur doa kami ini hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita kembalikan segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Puji Allah, sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya.
dikasihi oleh Tuhan, jadilah pelaku firman Tuhan dan pulanglah terimalah berkat yang daripada Allah. Berkat daripada Allah Bapa, keselamatan dari putranya yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, kedamaian, sukacita, penyertaan, penyegaran, kekuatan daripadanya yang menyegarkan jiwamu mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Silakan duduk, silakan bersaat teduh, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.